Dan kali ini saya akan berbagi satu informasi berkaitan dengan jenis atau tips bisnis atau usaha yang bisa dilakukan di desa ya, paling tidak di tingkatan desa. Karena ya ini menjadi bagian dari bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Paling tidak ada 3 bisnis atau usaha yang sangat mungkin dan bisa berkembang pesat kalau dilakukan di desa. Nah, 3 bisnis apa saja itu? Jangan skip, karena ini menjadi urutan-urutan tersendiri yang bisa Anda manfaatkan untuk nantinya Anda bisa membuka lapangan usaha. Oke, sebelum Anda menyimak informasi tentang 3 bisnis yang bisa dilakukan di desa dan sangat prospektus, Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau channel Cak Motivator ini melakukan update informasi, Anda mendapatkan notifikasi yang pertama kali. Kemudian juga jangan lupa like dan share video ini ke kolega Anda, ke teman Anda, atau ke komunitas Anda. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan informasi ini. Baik teman-teman, langsung kita ke bisnis atau usaha yang pertama yang bisa dilakukan di tingkat desa dan memberikan prospek yang cukup bagus, cukup moncer untuk Anda lakukan. Yang pertama adalah bisnis jual gorengan. Kenapa bisnis jual gorengan ini menjadi sesuatu yang sangat prospek? Karena kita lihat ada beberapa nilai keuntungan atau keunggulan dari bisnis jualan makanan ringan dalam bentuk gorengan ini ya di desa. Nah, di antaranya adalah modalnya yang memang cukup ringan, tidak terlalu banyak sebetulnya ya. Jadi paling tidak masih di bawah 5 juta. Itu pun tergantung dari model bisnis gorengan seperti apa yang ingin Anda lakukan. Kalau Anda menggunakan rombong atau gerobak yang bisa dipindah-pindah, tentu ini akan memakan biaya paling tidak dalam angka sekitar 5 jutaan ya, atau di bawahnya. Nah, tapi kalau Anda membuat satu tempat tersendiri di depan rumah menggunakan teras atau pas di depan rumah sehingga tidak memerlukan tempat baru untuk melakukan bisnis ini, tentu ini menjadi satu hal yang lebih ringan. Anda bisa memanfaatkan peralatan yang sudah ada, ataupun kalau membeli juga tidak terlalu berat ya. Nah, ini kenapa dari modal menjadi sangat ringan ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa eksis di bisnis gorengan ini? Di antaranya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, budaya masyarakat kita yang memang suka nyemil ya. Karena itu ada peak seasonnya dalam bisnis jual beli gorengan ini. Peak seasonnya adalah di sore hari, menjelang maghrib, sore itu sampai sekitar pukul 9, bahkan ada yang sampai pukul 24 ya. Peak seasonnya seperti itu, dan itu menjadi menarik. Atau pagi hari yang kedua, di mana masyarakat belum siap sarapan, dan biasanya dimulai aktivitasnya sesudah subuh ya, sampai waktu sholat duha, sekitar pukul 7 atau pukul 8. Ini peak season yang kedua. Nah, tapi yang di kota besar biasanya tidak mengenal waktu ya, pagi sampai sore sampai malam. Nah, itu dari budaya masyarakat kita yang memang sangat prospek untuk bisnis gorengan ini di tingkat desa. Nah, kemudian teman-teman, perilaku yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah triknya memperbanyak jenis gorengan yang kita jual. Di antaranya Anda bisa menjual pisang goreng, kemudian ketela goreng, atau singkong goreng, ketela rambat, kemudian juga macam-macam gorengan yang lainnya. Sehingga semakin banyak pilihan. Tapi untuk di awal jangan terlalu banyak dulu jumlahnya. Artinya jenisnya sudah banyak tetapi jumlahnya sedikit-sedikit saja. Untuk uji coba seberapa kuat ketahanan customer Anda untuk menjadi pelanggan Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jaga makanan gorengan atau cemilan Anda tetap hangat ya. Bisa dengan menambahkan lampu yang panas itu, yang pijar itu di atas makanan itu, sehingga makanan tetap terjaga kehangatannya. Tambahkan juga jangan hanya dengan cabai, tetapi saus pedas atau saus biasa, karena selera masyarakat kita itu berbeda. Kadang singkong goreng orang-orang tertentu langsung dimakan, tapi ada juga yang makannya dengan saus atau dengan sambal. Jadi
tetap sediakan itu dan berikan setiap mereka membeli, entah dipakai atau tidak. Paling tidak ini memberikan nilai tambah kepada mereka. Jaga kualitas gorengan Anda dengan menjaga seberapa maksimal minyak itu digunakan. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang sudah tidak bisa menjaga kualitasnya, minyaknya ya harus segera di drop ya, diturunkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ketika awal Anda membuka bisnis gorengan ini, miliki sesuatu yang unik. Ada dua hal, ada USP, artinya unique selling point, kemudian yang berikutnya unique selling position. Anda gunakan yang unique selling point saja. Berikan sesuatu yang unik, karena ini pertama untuk Anda membuka. Berikan sesuatu yang unik kepada masyarakat dan menarik perhatian terhadap bisnis Anda atau jual beli gorengan Anda itu. Yang unik bisa jadi gerobak Anda, yang unik bisa jadi nama gorengan Anda, atau mungkin custom Anda ketika Anda melakukan aktivitas jual beli gorengan ini ya. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mereka membeli. Selain produk yang tetap dijaga kualitasnya ya. Satu contoh di Surabaya ada satu tempat. Ini contoh ya, bukan bisnisnya, tetapi contoh menarik perhatian. Jadi biasanya orang supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas di perempatan atau di pertigaan itu kan menggunakan baju biasa atau kaos biasa. Tetapi ada yang menggunakan kostum tertentu, pakaian adat, kemudian sorban dan segala macamnya, sehingga menarik perhatian orang dan dia mendapatkan uang lebih dari pemberian masyarakat yang melintas di sana. Karena ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, itu satu contoh saja. Oke, itu bisnis gorengan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Di bisnis yang kedua ini bisa digabung dengan yang ketiga nanti ya. Karena itu jangan di-skip. Urutan video bisnis di desa ini, yang kedua dan yang ketiga bisa digabungkan. Yang kedua adalah bisnis atau usaha potong rambut ya. Usaha potong rambut ini relatif modalnya juga sangat minim ya. Standar modal yang pertama adalah kemampuan untuk memotong rambut. Kenapa saya katakan kemampuan? Karena sebetulnya siapapun bisa ya, karena bisa dipelajari. Dan siapapun bisa memotong rambut, sehingga harus belajar dulu paling tidak memotong rambut. Nah, itu kemampuan dasarnya, memotong rambut. Kemudian yang kedua, membeli alat potong rambut. Itu sudah bisa jalan. Karena terbukti di beberapa tempat, orang menekuni bisnis potong rambut ini di tempat umum, teman-teman. Jadi ada yang keliling gitu ya, sudah punya langganan. Kan rambut dipotong tiap bulan sekali ya. Ada yang keliling muter-muter, sudah ada langganan di situ, tinggal setiap bulan sekali ke situ gitu ya. Nah, itu kan butuh kemampuan dan peralatan saja. Tempat nggak perlu dipikirkan gitu ya. Nah, yang berikutnya bisa juga di DPR ya, ngepost di DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini istilah buat pemotong rambut yang ada di bawah pohon besar gitu ya, DPR, di bawah pohon rindang. Besar kan rindang, DPR gitu ya. Nah, di beberapa tempat atau di beberapa kota masih ada dan itu jalan gitu ya. Bahkan sebagian customernya suka karena pohonnya kan rindang gitu ya. Nah, itu dua jenis yang potong rambut ini ya, bisa keliling, bisa di bawah pohon rindang atau dimanapun gitu ya. Nah, yang berikutnya bisa di depan rumah atau di teras atau dibuat. Tentu butuh sedikit modal lagi. Tapi ini menjadi prospek karena kita bayangkan bahwa di sekitar Anda yang namanya potong rambut itu paling tidak 1 bulan sekali orang-orang laki-laki ya. Karena bisnis potong rambut ini khusus untuk laki-laki. Nanti kalau ada perempuan sudah naik levelnya, bukan potong rambut tapi salon gitu ya. Nah, ini yang potong rambut saja. Paling tidak setiap orang 1 bulan sekali. Dan di satu tempat biasanya ya sehari bisa 10-20 orang ya kalau di tempat-tempat tertentu itu. Bahkan saking prospektusnya bisnis potong rambut ini di beberapa kota besar ini menjadi incaran para investor. Mereka biasanya memiliki tempat potong rambut itu sampai 10 tempat gitu ya. Jadi dibikinkan kemudian mengkoordinir para pemotong rambut yang tidak punya modal, diajari di situ, kemudian jadilah kerjasama gitu ya. Ada yang punya sampai 10, pernah kan? Seharinya bisa 10-20 kan gitu. Nah, itu
tentang potong rambut ya. Jadi masih sangat prospektif sekali untuk dikerjakan. Nah, yang ketiga, ini bisa digabung dengan potong rambut. Kalau bisa digabung milik sendiri ya, bukan yang investor, milik sendiri. Kita bikin tempat potong rambut, kemudian bikin kios kering. Kios kering itu seperti Indomaret tapi dalam skala terbatas ya. Mie goreng, kemudian rokok, obat-obatan, makanan-makanan kering, ya semacam Indomaret tapi terbatas lah. Kenapa dibikin seperti itu? Ya supaya Anda tidak terlalu repot dengan belanja. Karena kalau kios kering itu belanjanya kan nggak tiap hari ya, tidak tiap hari, beberapa hari sekali, atau bahkan mungkin didatangi sama suppliernya. Nah ini kalau digabung dengan potong rambut tadi, tentu bisa berjalan dengan sangat signifikan keuntungannya. Jangan yang basah ya, kalau kios basah itu kan seperti sayur gitu ya, warung-warung penyedia sayur mayur untuk kebutuhan dapur. Nah itu kios basah, tentu itu harus tiap hari belanja. Tapi kalau kios kering, ini sesuatu yang waktunya agak longgar, kemudian kita tungguin di situ ya. Coba dibayangkan begini, karena pernah ada pemilik kios kering ini dengan potong rambut jadi satu, dan ini menjadi bisnis yang sangat kencang larinya ya, karena selain kios kering ini juga tambah di situ ada bisnis pulsa, jual beli pulsa ya, kemudian juga token listrik dan segala macamnya, sesuatu yang kering bukan yang basah tadi. Nah ini gabungan bisnis yang kedua dan ketiga. Oke, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa dilaksanakan bisnisnya. Mudah-mudahan. Salam dan sukses selalu untuk Anda.